Ya, saya hari ini secara khusus mengangkat atau ingin mengajak Bung Alif ngobrol tentang fenomena politik belakangan ini. Dan ini adalah salah satu forum titik temu di RKN Media. Kenapa kita menganggap penting untuk mendiskusikan beberapa gerakan masyarakat sipil belakangan ini, karena menurut kita apa yang terjadi saat ini itu persis gerakan-gerakan awal ketika upaya untuk mendorong reformasi 98, dan itu kelihatan. Cuma yang ingin digali dari diskusi kita atau obrolan informal kita pada saat ini, itu sebetulnya inisiatif-inisiatif ini arahnya kemana, tujuannya apa gitu ya. Yang kita bisa rekam itu dengan baik, misalnya ada maklumat Juanda. Ya. Dari maklumat Juanda itu lalu kemudian ada forum Rembang ya. Forum atau apa namanya? Forum pertemuan lah ya. Pertemuan para tokoh di Rembang ya. Dengan sejumlah tokoh, lalu kemudian kiai sepuh yang masih sehat dan masih waras. Sangat. Lalu kemudian dari situ ada gerakan apalagi yang jaga pemilu. Oke, betul. Ya. Yeah. Lalu kemudian ada lagi yang namanya seruan jembatan Serong. Betul. Nah, ini agak unik-unik ini. Iya. Nah, jadi ini sebetulnya gerakan apa, bro? Oke. Langsung nih. Langsung. Oke. Baik. Langsung. Terima kasih ya Bung Bas, karena tadi dianggap ini obrolan penting, jadi saya merasa penting jadinya di sini. Gitu. Oh iya, memang kita mengundang orang penting. Asik gitu. Jadi bahwa apakah ini yang pertama ya, apakah ini menyerupai gerakan awal menjelang reformasi? Ikhtiarnya saya kira sama, ya. Ikhtiarnya menyerupai, tentu ada perbedaan di level gradasi ya, dan juga faktor-faktor subjektif lainnya. Faktor subjektif itu adalah mengenai situasi di masyarakat, kemudian juga konsolidasi organisasi dan konsolidasi kelompok-kelompok demokrasi lainnya, lalu kemudian juga termasuk juga konsolidasi perkawanan antara gerakan dan yang disebut kalau 98 itu adalah kelompok elite. Misalnya menjelang 98 kan ada perkawanan antara gerakan mahasiswa, gerakan organisasi non pemerintah yang sekarang disebut sebagai NGO, dan juga beberapa gerakan mahasiswa, beberapa elit yang ada pada waktu saat itu, baik elit pengusaha maupun elit partai politik yang kemudian pada waktu itu udah merasa gerah dengan Soeharto. Nah, ada perbedaan di situ, ada gradasinya. Saat ini kan sebetulnya dimulai dari soal yang sangat mendasar, yaitu rasa ketidakadilan yang tiba-tiba tersentuh. Saya ambil misal begini, pada waktu tanggal 14 Oktober ada surat terbuka, kita sebut surat aja ya, walaupun sebetulnya itu pesan di WhatsApp ya, yang beredar dari Gunawan Muhammad, kemudian disusul tulisan di Facebook oleh Butet Kartarajasa. Dua orang ini kita tahu apa surat terbukanya Gunawan Muhammad itu apa? Ya. Soal apa? Ya, pertama begini, dua orang ini kita tahu bahwa dua-duanya ini adalah pendukung Presiden Jokowi. Oke, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang kita kenal gigih berjuang pada era Soeharto, melawan Soeharto. Betul. Tempo di Bredel di mana pada saat itu Pak Gunawan Muhammad sebagai pemret ya pada saat itu betul. Dan sebagai bentuk integritas dan komitmen dia pada perjuangan pada itu, menolak tawaran dari katakanlah rejim yang berkuasa pada saat itu untuk berdamai. Ya kan? Ya. Butet pun kita tahu dia seorang seniman budayawan yang betul-betul getol sejak zaman Orde Baru, dan hari ini tiba-tiba mereka berbuat sesuatu. Ya. Itu ada apa sebetulnya? Tadi dasarnya adalah ada satu ketidakadilan yang terlihat atau tersentuh. Mungkin terlambat ya, sehingga kemudian beberapa orang bilang kalian nih
kemana aja, gitu kan? Iya, ini udah mau 10 tahun. Iya, 9 tahun gitu. Loh, kemana aja? Misalnya begitu kan, jadi dianggap telat. Simpel aja. Tapi ngomong-ngomong, 2 orang ini termasuk pendukung Jokowi kan? Sangat. Dari 2013 kan. Sebetulnya juga ketika Jokowi menjadi gubernur Jakarta, mereka termasuk yang juga mendorong agar orang ini menjadi pemimpin nasional gitu. Kan sederhana pada waktu itu ngelihatnya adalah Jokowi melawan seorang bekas Orde Baru. Bagian dari Orde Baru yang bukan sekedar sekrup di era Orde Baru. Tapi Prabowo kan di masa Orde Baru, terutama di ujung-ujung hari Orde Baru tuh figur yang sangat penting. Dan kita kemudian tahu juga bahwa dia adalah bagian dari elit tentara yang melakukan penculikan-penculikan gitu. Jadi pelaku utama dari kejahatan Orde Baru menjelang Orde Baru jatuh namanya Prabowo gitu. Jadi dia bukan orang remeh-temeh pada masa itu gitu ya. Sehingga sangat mudah bagi orang-orang seperti Gunawan Muhammad, Butet dan jutaan orang lain untuk tahu bahwa yang harus didukung pada waktu itu Jokowi. Jokowi sendiri menjelang 2014 kan setelah memperlihatkan diri sejak di Solo, Jakarta itu kan sebagai figur yang oke juga kelihatannya gitu kan, sederhana, rendah hati, masuk ke Wong Deso, punya kesederhanaan, teori masuk gorong-gorong. Teori politik pada zaman itu runtuh. Teori politik Indonesia kan begini, ini nggak mungkin nih seseorang jadi kepala orang dari pimpinan desa, nasional gitu ya. Kalau dari desa, dia tuh harus ada bibit bobot bebek. Persis. Sejarah kepartaiannya nggak jelas, begitu kan? Bukan siapa-siapa. Pernah jadi aktivis juga enggak, elit juga enggak, Jawa aja gitu. Jadi kan katanya syaratnya adalah pemimpin Indonesia katanya ya, Jawa. Tampangnya pun diragukan untuk menjadi seorang pemimpin ya. Nggak ada sama sekali gitu, nggak ada potongan untuk itu gitu kan. Kita ngelihat kalau dia berbatik lucu gitu kan, kalau berjas juga lucu, jadi nggak pantas kelihatannya gitu ya. Dan ini jadi pada saat itu ini menjadi simbol wong cilik betul. Ikon yang luar biasa, harus kita akui. Jokowi menjadi ikon luar biasa, sehingga waktu 2013 ada kampanye Jokowi adalah kita, itu kena betul dong. Iya, ini orang emang kita banget. Gambaran kita banget lah. Walaupun tentu kalau orang yang seganteng saya kan agak beda dulu dong gitu kan. Gitu kan bisa begitu, bisa nggak Om Bas ya? Iya. Kan agak ganteng Jokowi. Agak ada gitu. Potongan dikit lah. Gitu. Jadi tapi ya sebelum kita kena betul itu Jokowi adalah kita tuh kena betul. Nah, Butet dan Gunawan Muhammad kan ada di barisan depan. Betul. Untuk mempromosikan itu, sebagaimana mereka tahun 90-an juga termasuk ada di barisan depan dalam menjatuhkan Soeharto. Bayangkan bahwa orang-orang ini adalah hidup di masa yang penuh tekanan. Ketika reformasi ada muncul harapan dari Habibie cuma sebentar, dari Gus Dur cuma sebentar, Ibu Mega cuma sebentar. Tapi untuk waktu yang cukup panjang, nggak ada nih kayaknya ya kepala negara yang keren. Tiba-tiba muncul apa yang disebut sebagai majalah Time sebagai New Hope, sebagai hope, harapan. Wah ini nih bagus nih orang, bisa jadi teladan. Jadi mereka terdorong untuk mendukung. Nah surat, kembali ke tadi ya, surat tanggal 14 Oktober itu bunyinya adalah kekecewaan, kemarahan bahwa orang yang harusnya menjadi teladan. Teladan artinya adalah ketika sudah memimpin, yang dianggap kerja-kerja fisiknya cukup baik, lalu kemudian turun dengan baik juga. Turun sesuai prosedur demokrasi. Artinya menambah batu bata demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi itu. Ya karena Jokowi kan bukan, kita nggak boleh bilang dia peletak dasar demokrasi Indonesia kan, bukan gitu ya kan. Dia lahir Indonesia jauh sudah dari penikmat reformasi dan penikmat demokrasi. Betul, penikmat reformasi dan demokrasi. Jadi dia harus menyumbangkan batu bata reformasi dan demokrasi itu di ujung kekuasaannya. Kok ini malah melabrak semuanya. Dia melanggar, menghancurkan bahkan tiang-tiang demokrasi itu sendiri. Pilarnya eksekutif yudikatif dia sikat semua. Kalau orang-orang ini kemudian dibilang kemana aja, ada betulnya. Ini kemana aja kalian, gitu kan? Bukankah sejak ngangkat Prabowo harusnya orang udah aware bahwa ini nggak benar, membuat Indonesia tanpa oposisi, satu. Yang kedua, dia memanfaatkan betul dukungannya di parlemen yang 80% lebih untuk terbitnya banyak peraturan perundang-undangan gitu. Oke, tapi ini menarik. Tapi kita tahan dulu untuk yang satu ini.